Program ini diadakan untuk pemanfaatan limbah kotoran sapi yang dapat dijadikan pupuk organik, sehingga dapat meningkatkan nilai perekonomian warga masyarakat peternak sapi. Adapun kegiatan ini ditujukan oleh warga masyarakat khususnya peternak sapi. Pemeliharaan ternak sapi di Pulau Jawa pada umumnya dilakukan secara intensif dengan cara dikandangkan dan penyediaan pakan dilakukan dengan sistem potong angkut, sehingga jumlah sapi yang dimiliki juga terbatas, yaitu antara 1 sampai 5 ekor. Hasil sampingan peternak sapi atau kotoran sapi yang dihasilkan tersusun dari feses, urin, dan sisa pakan yang diberikan. Hasil sampingan ini merupakan bahan utama pembuatan kompos yang sangat baik dan cukup berpotensi untuk dijadikan pupuk organik serta memiliki nilai hara yang cukup baik. Agar memberikan manfaat yang maksimal, maka hasil sampingan pemeliharaan ternak sapi harus diproses sebelum digunakan sebagai pupuk. Proses pengolahan terdiri dari pengolahan secara terbuka, dilakukan menumpukan kotoran ternak sapi pada area tertentu selama waktu yang tidak tentu, namun pada umumnya dipergunakan menjelang musim tanam atau pada saat pengolahan tanah dilakukan. Cara ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk tenaga kerja dan tidak diperhitungkan karena tenaga yang dipergunakan adalah tenaga keluarga. Yang kedua, proses tertutup dengan memasukkan kotoran ternak ke dalam lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pembuatan lubang dilakukan di bawah naungan pohon yang rindang ataupun di bawah naungan atap yang memang disiapkan untuk tujuan tersebut dan area yang tidak mudah tergenang air bila terjadi musim hujan. Pembuatan silo dilakukan dengan kedalaman yang sesuai dengan volume yang diinginkan dan sebaiknya dinding silo tahan terhadap rembesan air dari samping karena dapat mencegah masuknya air ke dalam kotoran dan berfungsi agar unsur hara seperti nitrogen yang ada dalam kotoran tidak hilang tercuci air yang dapat masuk. Proses mengolah pupuk yang pertama, agar menampung kotoran sapi sebanyak 3 ton, maka ukuran yang dibutuhkan adalah 2 meter kali 1 meter dengan kedalaman 2 meter. Bila memungkinkan, pembuatan silo dapat juga dilakukan dengan mempergunakan gorong-gorong berpenampang 1 meter dan disusun sebanyak tidak lebih dari 3 buah. Sesuai dengan ukuran gorong-gorong yang ada di pasaran, maka 2 buah gorong-gorong ditempatkan di bawah permukaan tanah sedalam 90 cm dan sebuahnya lagi dapat ditumpuk di atas permukaan tanah setinggi 100 cm. Yang kedua, kotoran sapi yang tersedia diaduk agar tercampur secara merata antara feses, urin, dan sisa pakan. Bila telah homogen, maka kotoran sapi dapat dimasukkan ke dalam silo secara baik agar cukup padat sampai hampir penuh. Yang ketiga, ditutup menggunakan tanah galian lubang setinggi 30 cm. Timbunan sebaiknya dibiarkan selama 3 bulan, namun pada umumnya disesuaikan dengan waktu penggunaannya, yakni disesuaikan dengan musim tanam. Yang keempat, kotoran yang telah melewati proses perombakan dapat menjadi kompos dan siap dibongkar. Kompos digunakan secara langsung ke lahan pertanian yang dapat dikeringkan di bawah sinar matahari. Kelima, hasil pengeringan selanjutnya dihancurkan agar tidak menggumpal dan dapat disaring dengan ayakan yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk tujuan sebagai pupuk tanaman hias, maka hasil ayakan harus cukup kecil, sekitar 2-3 mm, dengan juga bila ditujukan untuk tanaman rumput di lapangan golf dan sawah-sawah lainnya di sekitar rumah. Pupuk kandang kotoran sapi. Penggunaan pupuk kompos dan kandang juga mendukung terciptanya sistem pertanian organik yang menghasilkan produk-produk alami yang lebih sehat. Penggunaan pupuk alami seperti kompos maupun kandang dapat memberikan manfaat berupa ketersediaan unsur hara makro, mikro, dan daya ikat ion tinggi dalam tanah,
Selain itu, struktur tanah juga dapat diperbaiki secara optimal. Ciri pupuk kandang yang siap digunakan adalah memiliki suhu dingin, remah, wujud asli tidak nampak, serta bau berkurang. Jika ciri-ciri tersebut belum tercapai, maka pupuk belum siap digunakan. Menggunakan pupuk yang belum matang justru berdampak buruk bagi tanaman, bahkan mematikan. Oleh karena itu, kotoran sapi tidak digunakan dalam bentuk segar. Kotoran sapi harus melalui proses pengomposan terlebih dahulu, karena bila tidak akan terjadi perebutan unsur N antara tanaman dengan proses dekomposisi kotoran. Biogas dari kotoran sapi. Ketersediaan cadangan energi fosil berupa gas dan minyak yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhannya. Selain itu, energi fosil lambat laun juga akan menipis bahkan habis. Biogas merupakan suatu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik yang terbuat dari beberapa bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga. Di Indonesia, pemanfaatan biogas sebagai pengganti gas LPG di daerah Lembang, Jawa Barat, dan Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan uraian dan analisis pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian dapat meningkatkan nilai tambah pada sapi dan merupakan sebuah tujuan utama dalam kegiatan pengabdian di setiap masyarakat. Pemanfaatan limbah kotoran sapi masih belum banyak dilakukan, terlebih lagi menjadi produk pupuk organik dengan nilai komersil. Membuat lingkungan yang sehat dan memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat merupakan tujuan lain dari kegiatan ini. Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dengan observasi pemetaan area, sosialisasi, implementasi, analisis evaluasi, dan peningkatan. Pengamatan dilakukan untuk meninjau area UMKM peternak sapi di Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya ditemukan masalah baru dengan adanya kotoran sapi tidak terolah, sehingga menimbulkan pencemaran bau dan limbah yang menumpuk akan memakan banyak tempat untuk penyimpanan. Dari kegiatan ini dihasilkan proses pengolahan tepat guna untuk pengolahan limbah kotoran sapi dengan membuat tempat penampung ukuran 2 meter x 1 meter dengan kedalaman 2 meter. Produk pupuk organik yang mampu menahan air lebih tinggi melalui proses pengomposan. Selain itu, diperoleh nilai tambah dalam aspek ekonomi maupun kesehatan karena hilangnya polusi dari kotoran sapi. Dari beberapa penjelasan yang tadi saya sampaikan, apakah Bapak Zainul niki sampun jelas? Sampun. Dari Bapak Zainul sendiri mungkin kedepannya apakah mau menerapkan pengolahan bank sampah kotoran sapi ini atau bagaimana? Ya, insya Allah Mas, kalau artinya ada biaya, insya Allah mungkin saya akan mencobalah. Nanti kan bisa, kalau ada ilmu kan bisa ditularkan ke tetangga-tetangga. Kalau ini bisa untuk pupuk gitu kan. Insya Allah kalau ada istilahnya dana lah otomatis kan. Itu masalahnya kan buat sapi tank itu ya pakai dana gitu loh.